Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Muda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, baik Ibu. Ada apa nih Pak? Ada yang ingin disampaikan mungkin? Iya Ibu nih. Saya ingin sedikit diskusi mengenai pembelajaran di kelas 10 DPIP dengan mata pelajaran saya ada dasar bangunan sih. Itu saya ingin diskusikan dengan Ibu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, di pelajaran saya itu ada elemen mengenai spesifikasi dan karakteristik berbasis green building dan green material. Nah, yang saya perhatikan saat ini itu anak-anak gimana ya Bu ya, kurang bersemangat untuk mengikutinya. Gitu loh. Jadi itu masalahnya Pak ya. Maaf sebelumnya Pak ya. Dalam materi ini tujuan pembelajaran itu apa Pak? Di materi saya ini di green building dan green material ini Bu, elemen 8 ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu yang mana siswa mampu memahami spesifikasi dan juga karakteristik bahan bangunan yang berbasis green material. Itu yang pertama. Yang kedua, ada siswa mampu menganalisis spesifikasi dan juga karakteristik bahan bangunan yang berbasis green material. Nah, dengan mengikuti isu-isu global yang saat ini berkembang Bu, building itu gitu. Baik, jadi tujuan pembelajaran itu adalah siswa dapat memahami dan menganalisis ya Pak ya. Betul. Spesifikasi dan karakteristik material green ya, green material berbasis green material ya Pak ya, dengan mengikuti isu global green building. Oke, kita kembali ke masalahnya Pak ya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa ini kurang semangat dalam materi ini? Saya boleh dikit cerita Ibu ya. Baik, silakan Pak, silakan. Dunia SMK ini kan, nah kebetulan saya ngajar kelas 10 ya Bu ya. Ya. Kelas 10 itu memang dari dunia SMP yang dulu hanya sebatas belajar mata pelajaran umum ya Bu ya. Satu ketika masuklah dia ke dunia jurusan masing-masing atau kompetensi karir masing-masing. Nah mungkin itu ada yang berdasar dia masuk ke jurusan atau DPIP ini, ada yang punya dasar memang orang tuanya, saudaranya memang ada yang basic bangunan. Tetapi tidak banyak juga anak-anak yang masuk di jurusan DPIP ini beralasan yang berbeda. Mungkin udah yang penting kamu negeri dulu satu, atau juga dia ikut-ikutan teman kan Bu. Nah karena saat ini kan memang sistem PPDB online Bu, kita tidak bisa mengetahui latar belakangnya anak kenapa masuk jurusan ini. Nah mungkin itu juga ya Bu ya yang sedikit saya bisa ceritakan ke Ibu, yang mungkin ya Bu ya dari saya menilai apakah mungkin itu ya Bu yang menyebabkan anak-anak itu kurang semangat atau bagaimana. Baik, memang sih ya Pak ya. Sekarang ini ya seperti sekolah kita itu kan memang kebanyakan dari ekonomi ke bawah ya Pak ya. Jadi orang tua itu menginginkan anak ini sekolah yang penting negeri karena gratis ya Pak ya. Sehingga kalau dilihat itu jadi minat anak itu tidak semuanya berminat di jurusan ya, tidak semuanya hanya mungkin beberapa persen ya yang bisa minat itu. Jadi sehingga kurang bersemangat ya Pak ya. Baik, selain alasan itu atau penyebabnya, apakah ada penyebab lain nggak Pak? Mungkin pelajaran Bapak atau materi Bapak sampai ini menurut mereka itu sulit itu? Sulit atau tidaknya itu mungkin tergantung dari penerimaan siswa ya Bu ya. Ya kalau mungkin tadi anaknya dasarnya dari bangun sudah ada, dia dengan mudah mengikuti alurnya. Tapi kalau memang tadi dasar tidak ada, hanya ikut-ikutan atau segala macam ya begitu berpengaruh. Tapi saya juga mungkin tidak bisa menyalahkan anak secara 100% ya Bu ya. Mungkin karena ini memang pelajaran saya kan sifatnya teori. Teori itu memang sebatas kita memberikan gambaran-gambaran. Ya mungkin andai kata kalau agak sedikit praktek-prakteknya mungkin dia akan cinta ya Bu ya. Mungkin karena pelajaran saya teori tadi. Sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kesulitannya nggak besar ya Pak ya tingkat kesulitannya. Baik, mohon maaf nih Bapak. Tadi kan penyebabnya anak Bapak dalam menyampaikan materinya kurang semangat ya.
saya mau tanya, memang selama ini Bapak itu mengajar itu ya dengan metode apa Pak? Karena dasarnya adalah pelajaran teori gitu ya. Ya. Yang sering saya lakukan, yang saya sering gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Oh, gitu ya. Itu yang sering saya lakukan kan anak ibu ya. Itu kan lebihnya seperti itu. Ya berarti kan Bapak menyimpulkan dengan merasa ya, bukan menyimpulkan, Bapak merasa dengan saya menceramah terus anak ini kurang semangat ya. Apakah Bapak punya metode lain gitu selain ceramah dan tanya jawab? Atau rencananya Bapak ada metode lain? Ya Bu, rencana pasti ada ya. Rencana saya pasti ada ke depan. Ya. Rencana yang akan saya lakukan mungkin saya akan memvariasikan metode pengajaran saya. Gitu loh, mungkin ya pokoknya ada lah rencana variasi yang akan saya lakukan ke depannya. Baik. Jadi dari penjelasan Bapak mengenai rencana pembelajaran ini, apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya pasti akan lebih mengembangkan metode pembelajaran itu dengan bervariasi, banyak metode yang nanti akan saya kembangkan ke depannya, sehingga anak itu tidak merasa jenuh, tidak merasa gimana ya. Maksudnya saya ingin menumbuhkan semangat anak-anak tadi, kecintaannya tadi terhadap materi saya dengan catatan yang mungkin saya akan segera merubah metode pembelajaran saya lebih bervariasi dan lebih bersemangat terhadap anak. Itu yang saya supaya anak juga berperan aktif ya Pak ya. Iya betul. Jadi tidak hanya pembelajaran searah gitu ya Pak ya. Jadi saling bersinergi ya Bu, saling tiktokan lah kalau bahasanya sekarang seperti itu. Ya jadi Gitu. Yang Bapak kembangkan ini kan untuk metode dan media ya Pak ya, yang lebih bervariasi lagi supaya anak ini bisa minat belajarnya dan juga bisa kreativitasnya gitu ya Pak ya. Ya, biasa kreativitas anak-anak Ibu ya. Betul. Lebih berperan sebagai anak-anaknya. Nah, untuk merencanakan atau mengembangkan pembelajaran ini, strategi atau langkah apa yang Bapak lakukan? Saya akan mengembangkan variasi yang selama ini hanya ceramah, tanya jawab, PPT, Iya. dan pasti saya akan memunculkan video-video atau tutorial-tutorial mengenai green building dan juga green material. Nah, dengan adanya tayangan video-video tadi ya Bu ya, nanti akan saya kembangkan menjadi diskusi bagi anak-anak. Dibentuklah kelompok-kelompok kecil dalam kelas tadi, dibagi-bagi kelompok, saya akan munculkan video pembelajaran mengenai green building dan green material tadi, sehingga setelah mereka menonton tersebut dan coba diskusi dengan anak-anak, apa yang terjadi dengan ini, dengan tayangan tadi, biar anak bisa mengulas, ya, biar anak bisa termotivasi juga. Ya mungkin, ya itulah cara saya membangkitkan semangat belajar anak. Terus dari hasilnya akan? Ya hasilnya nanti kelihatan hasilnya itu Bapak dengan apa? ya dengan ada presentasi tadi, mempresentasikan, ada presentasi. Jadi setelah diskusi, nanti mereka akan presentasikan per kelompok tadi, disaksikan oleh saya sebagai guru pengajarnya dan juga rekan-rekan sejawatnya tadi setelah Jadi ini ya Pak ya, Bapak dengan menambah penayangan video pembelajaran, strateginya, kemudian anak menganalisis ya dari hasil itu dengan cara berdiskusi, setelah itu baru presentasikan. Ya, berarti kan ini menambahkan kreativitas anak, keaktifan anak, saling berkolaborasi dengan teman-temannya gitu ya Pak ya. Baik, setelah Bapak merencanakan pembelajaran ini, apa harapan Bapak ke depannya untuk pemasaran siswa ini? Saya sangat berharap besar terhadap perubahan atau variasi pembelajaran saya ini untuk menimbulkan semangat anak-anak untuk belajar, itu khususnya ya Bu, dan juga lebih umumnya adalah agar anak-anak itu lebih mencintai lagi dengan jurusannya dia. Yang harapan besar saya adalah dengan metode atau variasi pembelajaran saya ini anak-anak lebih semangat lagi pembelajaran dan juga lebih mencintai jurusannya dia. Baik. Jadi dari penjelasan Bapak yang tadi, berarti Bapak kan sudah menemukan solusi ya Pak ya, solusinya supaya anak ini semangat belajarnya dan lebih mencintai lagi jurusannya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan metode ataupun media ini Bapak yang Bapak rencanakan ini anak bisa lebih berkreativitas. Iya.
Oke. Kemudian komitmen apa nih yang Bapak apa komitmen Bapak itu mengenai terkait dengan rencana Infra? Komitmen saya adalah untuk menyemangati siswa belajar dengan metode yang bervariasi tadi yang saya berikan ke anak itu. Ya, anak-anak, harapan saya secara pribadi, anak-anak berperan aktif lebih banyak dalam pembelajaran tadi. Itu dengan variasi atau model belajar yang banyak tadi, saya berharap anak itu berperan aktif lebih besar dari pembelajaran sebelum-sebelumnya yang saya lakukan. Berarti kan Bapak sudah memulai mengembangkan pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum Merdeka. Betul. Baik. Kapan nih rencana Bapak akan memulai pembelajaran seperti ini? Nah, kebetulan nanti hari Rabu jam pertama sampai jam keempat pelajaran Bu, yang panjang pelajaran ya, itu saya ada di kelas studi bimbing di materi pembelajaran saya. Ya, kalau Ibu berkenan bisa boleh melihat atau mengunjungi di kelas saya. Baik Pak, saya insya Allah akan melihat Bapak mengajar dan rencana pembelajaran Bapak di kelas studi ini. Saya tunggu hadirnya. Ya, baik Bapak, insya Allah ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas pertemuan kita dan diskusi kita kali ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Ibu Latifah atas diskusi kita. Ini bisa membuat pencerahan kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita lebih cinta lagi dengan. Baik ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu. Fokus. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat ya hari ini? Sehat Pak. Di dalam jiwa yang sehat terdapat apa itu? Raga yang kuat. Baik. Di dalam raga yang kuat maka ada sesuatu yang kuat juga hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen kamu duluan. Ahmad Rizky. Hadir Pak. Alfat. Hadir Pak. Lama saya nggak ketemu. Hari ini seminggu nggak ketemu ya. Ali Ridho. Hadir Pak. Arya. Astin. Hadir Pak. Dwi Cahya. Hadir Pak. Farel. Patan. Siap hadir. Fidel. Sakit. Filipu. Hadir Pak. Galih. Eka. Mang Eka. Tata. Masa nggak ada ya? Kalau inti ya? Oh ya, masa inti. Muhammad Ibrahimovic. Hadir Pak. Pemain bola. Muhammad Nabil. Hadir Pak. Muhammad Rifki. David. Oh iya, lupa coret. Satria. Muktia. Nabila. Nadia. Nur Azizah. Ramti. Oh Ramti, kamu kayak ini. Oke, Nurul. Putra. Rahel.
Raden Muslim. Raden dia. Rehan. Revaldi. Hadir. Rehan. Oh ya benar. Rintu. Safia. Siti Dewi. Bulan. Yunita. Ranti. Berapa orang Ranti kan? Cewek semua nih ya? Jawa. Kenapa Ranti cewek Jawa? Jawa yang ikut. Kenapa? Saya aksis Pak. Maksis. Saya kita Jawa pada. Jadi kalian bisa. Oke baik, hari ini ada satu orang yang hadir. Dua. Dia sama siapa ya? Oke, dua orang hadir. Satu ada masalah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu kita yang sesuai dengan jurusan kita, yaitu Dosen Pemuda Informasi Bangunan. Sedikit kasih Bapak, sedikit Bapak kasih clue buat kamu. Materi ini kita akan belajar mengenai green building. Green itu bahasa Inggrisnya apa? Building apa? Mungkinkah dia bangunan hijau? Ya kan? Ya, enggak juga mungkin kan? Green building itu tidak identik juga dengan bangunan hijau. Kalau diartikan green building ke dalam bahasa Indonesia memang hijau bangunan atau bangunan hijau. Tetapi green building itu cakupannya luas. Jadi tolong nanti penafsiran kita global besar terhadap apa itu green building. Nah, contoh ya, lihat depan. Ya, ini contoh nih. Dia gedung bertingkat, iya, gedung bertingkat. Ya, dia gedung bertingkat, cuma ada oksigen di sini yang bekerja, ada pohon-pohon yang ada, dikasih penghijauan. Ya, gedung itu nggak tutup rapat, ya, nggak tercover rapat gedung, tapi ada celah-celah seperti ini. Ini udah pakai konsep nih, udah pakai konsep green building. Nah, inilah yang diharapkan oleh kedepannya nanti. Isu yang saat ini kan pemanasan global kan, pemanasan global di mana-mana. Orang bangun udah semaunya, tapi karena ada pemanasan global dari mana muncullah green untuk menyelamatkan yang memang tidak akan selamat 100% tidak, tapi kita mengerem, menghambat, ya, supaya tidak terjadi secara full. Pemanasan global, kita menghambat ini ya, mengurangi. Ini contoh nih. Contoh dalam sebuah buku. Apa itu green building? Ya, bangunan baru maupun lama yang direncanakan, dibangun, dioperasikan dengan memperlihatkan faktor-faktor keberlanjutan lingkungan. Perencanaan green building material ramah lingkungan dapat secara dinamis memberikan dampak terhadap penghematan listrik, penghematan air, meningkatnya kesehatan dan kenyamanan, serta efisiensi perawatan bangunan. Ketika listrik itu contohkan listrik, penghematan listrik kita contohkan tadi, lampu itu terang, matikan lampu, tidak senyata. Apalagi air nih, air yang kadang-kadang kita nggak peduli dengan konsep green building terhadap air. Kita tahu musim kemarau permukaan air dalam tanah dia akan turun. Musim kemarau itu permukaan air tanah akan turun, makin ke dalam. Tapi saat musim hujan permukaan air di dalam tanah kita makin naik. Maka di musim hujan jarang sumur kering, tidak. Karena mata air itu naik. Tapi pada saat musim kemarau mata air yang ada dalam tanah itu akan turun.
Sehingga banyak orang mendalami sumur. Apa hubungannya Pak dengan green building kita kayak tadi? Saat ini Semarang. Lewatlah kamu ke lantai 1, naik lantai 2, Melewati kamar mandi. Dengarlah keran terbuka ngocor, air orang nggak ada, air terbuang sia-sia begitu saja, nggak termanfaatkan secara maksimal. Konsep green building itu nggak ada orang ini kurang aja nih. Maka jika kamu muncul, matikan. Aksi nyata green building pada air. Itu aksi nyata. Apalagi contohnya hari Jumat wudhu, ya kan? Wudhu lama. Jelas musim kemarau air akan keluarnya pun pelan. Cuma saat kamu wudhu bercanda, air keluar sia-sia, nggak memaksimalkan. Itu salah satu contoh. Kamu nggak melaksanakan wudhu terhadap air, ya kan? Wudhu saya maksimal aja udah, maka selesai. Ya, ingat ini kita musim apa? Kita harus melakukan hal tersebut. Tidak cuma sekolah, di rumah pun juga kamu perlu melakukan hal tersebut. Listrik kalau nanti pakai matikan, TV mau tonton matikan, gitu. Penghematan listrik dan air. Ya, di sini jelas nih kan pendidikan. Nih, karakteristik dari materialnya itu adalah tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan, ketersediaan material, presentasi material untuk didaur ulang, kontribusi dalam efisiensi energi secara udah. Nah, ini ya segala macam ya. Kemudian syaratnya pengendalian penggunaan material ramah lingkungan dalam bentuk gedung hijau termasuk untuk mengurangi jumlah zat terhadap kesehatan, nyaman, bangunan serta menjaga kesinambungan. Ya nanti Bapak share ini ya materi Bapak share di GCR. Ya. Jadi materinya itu Bapak share di GCR biar kamu belajar tuntas. Nah ini durasi waktu kita juga pembelajaran kita. Ya, nanti saya share di GCR. Selanjutnya sudah. Apa tujuan dari video tadi? Tujuan adalah pengendalian penggunaan material berbahan berbahaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan penghuni bangunan akibat dengan contoh tadi ya asbes tadi. Oh, ya. Lagi kira-kira zat berbahaya tersebut merupakan zat kimia yang dapat terpapar di udara dan memiliki kemungkinan terhirup oleh penghuni bangunan. Nah, apalagi cat, tahu kan cat? Yang memberi warna pada dinding, yang memberi warna pada plafon, ya kan? Cat itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jangan membeli cat asal murah dan asal banyak. Ya, jangan bicarakan asal murah, asal banyak, enggak. Ada harga, ada rupa. Kok cat ini mahal banget ya, warnanya sama. Ya ini kok murah banget ya, gue beli yang murah deh. Efeknya kandungan yang ada di dalam cat murah tadi apa? Ini loh. Ya. Pemilihan cat dan juga termasuk pemilihan warna. Jangan pandai itu orang bangunan. Ya. Jangan mau dibohongin sama orang yang tidak paham bangunan. Yang kita orang bangunan harus paham. Apalagi nanti itu untuk tempat tinggal kita misalnya. Rencanakan yang sebagus mungkin. Rencanakan yang senyaman mungkin untuk keluarga kita. Rumah kita buatkan kita temati dari awal sampai akhir nanti kalau rumah misalnya. Kalau kamu konsep yang bagus, kamu desain yang menarik, ya, ini membosankan lingkungan. Tugas kita untuk yang kita ke depan nanti. Di era kamu nanti ke depan ya itu tugas kamu. Kamu jadi arsitektur, kamu jadi arsitek, kamu jadi seorang perencana, kamu jadi seorang estimator. Itu nanti ke depannya seperti itu kamu. Nanti kan itu ya konsep green building ini. Konsep
ngerti ya, nih tadi si Raden. Material penutup dinding, bahan penutup dinding dapat berasal dari bahan alami, pengolahan sederhana, batu bata ataupun industri besar, papan panel. Bagian bahan penutup dinding dari sumber lokal akan berdampak pengurangan emisi dan mendukung industri lokal untuk berkembang. Ya, sama konsepnya tadi, seperti pasir dan kerikil tadi. Ambil dari daerah terdekat. Terkecuali daerah terdekat tadi tidak dapat mensuplai material yang kamu gunakan, baru boleh kamu ekspansi keluar. Tapi selama daerah setempat tadi bisa mensuplai material yang kamu butuhkan, ambillah dari situ. Papua nggak punya pabrik semen, maka dia ngambil dari mana? Ya dari luar Papua, didatangkan. Karena mengambil nggak ada pabrik semen di sana. Bajaringan nggak ada pabriknya di sana, impor, diambil dari kota-kota yang lain. Tapi kalau kayu, jangan kamu ambil dari yang lainnya. Di sana ada gudang kayu. Pokoknya material-material yang mudah didapatkan di daerah kamu, pecahan cor tadi ambil. Oke, contohnya sebentar lagi. Tugas kamu adalah ini nanti, ya, ngomongnya di dulu dari video ini apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tulis di kertas, ya, kelompok tulis di kertas. Dari apa yang ya? Satu kelompok dapat lembar, jadi utarakan, ya, kamu utarakan pendapat kamu, ya, utarakan pendapat kelompok kalian, ya, ya, kamu kelompok guru mana saja, ya. Gak apa, yang bagian berdua gak apa. Ya. Nah, tugasnya adalah lihat dulu, dengarkan. Kalau suaranya nggak jelas ya kamu harus fokus. Kita fokuskan indera pendengaran kalian. Gitu, dengarkan, lihat, fokus pelan-pelan. Kemudian nanti presentasikan. Depan, tulis dengan bahasa kalian. Ya, tapi bahasa yang mudah dimengerti. Ya, mengenai ini tadi. Yang saya utarakan tadi di awal itu pembuka. Ini tambahan. Ya, jadi nanti bisa kamu tambahi dari apa yang saya ungkapkan tadi. Ditambah dengan ini udah bicara kamu building. Ya, menurut versi kelompok masing-masing. Ya, siap? Tadi mau istirahat soalnya ya. Oke ya? 3,5 jam. Nah, sama. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep di dalam dunia arsitektur, yaitu green building. Kenapa enggak? Apa itu green building dan bagaimana penerapannya? Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, buat kalian jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini agar kita masih semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Saat ini menerapkan konstruksi yang ramah lingkungan demi menyehatkan bumi serta penghuninya itu menjadi sebuah prioritas dalam dunia konstruksi dan juga arsitektur. Karena dengan adanya perubahan iklim bumi secara signifikan, berbagai inovasi pun diciptakan. Salah satunya adalah dengan konsep green building, yaitu dengan membangun gedung-gedung atau rumah yang ramah lingkungan. Green building itu adalah sebuah konsep arsitektur yang membangun rumah atau gedung dengan meminimalkan waste atau dampak buruk kepada lingkungan serta melestarikan baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Green building ini juga mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan yang digunakan secara efisien dan juga optimal. Saya ingin pertemuan dari waktu ke waktu. Green building dirancang sehingga rumah dan gedung yang dibangun itu harus memberikan dampak positif
ke lingkungan. Di antaranya adalah dengan memaksimalkan pencahayaan alam yang masuk ke lingkungan, kemudian memasang panel surya sebagai sumber energi dan sebagai. Lalu apa aja sih komponen-komponen penting dalam green building? Berikut adalah beberapa hal-hal penting yang bisa kalian lakukan sebelum membangun gedung atau rumah dengan konsep green building. Yang pertama adalah menggunakan cahaya alami secara optimal ke dalam bangunan. Yang kedua adalah memaksimalkan sistem ventilasi dengan pengawan alami ke dalam bangunan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan area penghijauan. Contohnya adalah seperti kalian membuat taman di dalam rumah dengan menambahkan beberapa vegetasi. Yang keempat adalah menggunakan energi terbarukan. Contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi adalah dengan penggunaan panel-panel surya sebagai sumber energi. Yang kelima adalah memaksimalkan pengolahan limbah. Lalu apa aja sih manfaatnya ketika menerapkan konsep green building ini? Penerapan konsep green building itu tentu aja memiliki banyak manfaat. Manfaatnya itu nggak hanya ke lingkungan sekitar aja, tapi juga ke penghuni bangunannya. Nah, berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan ketika kamu menerapkan konsep green building. Manfaat yang pertama adalah lingkungan yang lebih sehat. Pada umumnya, bangunan-bangunan green building itu dirancang dengan konsep ruang terbuka dan juga ruang hijau. Dengan begitu, kualitas udara yang dihasilkan itu tentu cenderung lebih sehat daripada bangunan yang menerapkan konsep-konsep konvensional. Hal tersebut tentu berkaitan dengan sirkulasi udara yang lebih lancar, juga bersih, serta menyehatkan. Lingkungan yang bersih dan sehat itu memberikan dampak positif bagi penghuni. Secara fisik, penghuni akan cenderung akan lebih sehat dan juga bahagia karena kualitas lingkungan yang meningkat. Begitu juga dengan psikologi yang berpengaruh karena kualitas lingkungan yang meningkat dan memberikan dampak positif bagi penghuni. Manfaat yang kedua adalah minimalisir pengeluaran. Nah, sejak awal green building ini cuma dirancang untuk memakai sumber daya yang ada, sehingga tidak memakai bahan bangunan secara berlebih. Selain itu, bangunan juga menggunakan konsep yang ramah lingkungan. Hal tersebut didorong dengan adanya penghematan dalam penggunaan energi, terutama dalam penggunaan listrik. Bangunan yang biasanya menerapkan konsep green building itu biasanya dilengkapi dengan panel-panel surya yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan energi listrik dalam bangunan, dan juga itu berfungsi untuk menekan biaya listrik yang lebih. Manfaat ketiga adalah bangunan lebih adaptif. Nah, manfaat selanjutnya adalah bangunan itu dapat lebih adaptif terhadap perubahan yang ada. Karena salah satu konsepnya itu adalah rumah tumbuh. Hal ini juga memungkinkan bangunan green building itu dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dari bangunan-bangunan konvensional. Nah, di mana aja green building atau bangunan green building ini diterapkan di Indonesia? Konsep green building itu tidak hanya diterapkan pada objek aja, tapi bisa juga diterapkan di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa bangunan green building tingkat tinggi yang sudah menerapkan konsep green building ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah Sequoia Tower. Sequoia Tower ini merupakan salah satu bangunan catatan lingkungan baik di Jakarta. Bangunan perkantoran yang berada di SCBD ini sering mendapatkan beberapa penghargaan baik secara nasional maupun secara global. Bahkan pada tahun lalu, Sequoia Tower ini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 gedung perkantoran terbaik di dunia dalam kategori Best Office versi Contemporary Tall Building juga Urban Habitat Award 2020. Sequoia Tower ini dirancang dengan konsep ramah lingkungan. Salah satunya adalah dapat menggunakan penghematan pada penggunaan listrik dan juga air hingga 28% di diskon aja. Gedung ini juga memiliki sistem penerbitan cahaya yang otomatis dan juga sistem pengolahan dan juga daur ulang limbah. Yang kedua adalah menara BCA. Bangunan gedung selanjutnya yang menerapkan konsep green building adalah menara BCA yang berlokasi di MK Tamrin, Jakarta Pusat. Gedung ini dianugerahi dan juga berhasil mendapatkan sertifikasi mengenai hijau terbaik, yaitu sertifikasi green building. Itu sertifikasi tertinggi dalam kategorinya karena mampu menggunakan atau mengelola penggunaan air dan juga listrik secara efisien. Bangunan yang ketiga adalah Mall Pacific Place. Nah, Mall Pacific Place ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang menerapkan konsep green building. Mall yang berada di Jakarta Selatan ini telah mendapatkan sertifikasi dari GBCJ karena sistem pengolahan daur ulang air yang baik. Selain itu, Mall Pacific Place ini juga dapat menghemat penggunaan listrik dengan penggunaan lampu LED dan juga
rencana tadi sama dengan yang ahlinya bicara. Itu orang ahli dalam bidang bangunan, perencanaan bangunan. Ya, nah ini juga nanti akan mudah-mudahan nanti jadi salah satunya nanti yang berdoa. Amin. Dari apa yang sudah ada tadi, saya minta satu kelompok aja ke depan. Ya, ceritain apa yang sudah saya bilang tadi, ditambah dengan ini. Ya, tolong jelaskan teman-teman. Ya. Akan mendiskusikan video yang tadi Bapak share. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bahwa ini jangan tidak mau boleh dilakukan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda, Ibu Latifah dan juga Ibu Putri serta teman-teman saya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang green building yang sudah dijelaskan oleh Pak Bunda. Pertama nih teman-teman, kita harus tahu apa sih itu sebenarnya green building. Green building adalah sebuah bangunan yang memiliki konsep ramah lingkungan. Nah, dari konsep ramah lingkungan ini ada beberapa poin yang harus kita tekankan. Seperti pertama, ramah lingkungan itu sendiri. Kedua, berguna tidak hanya untuk manusia tetapi juga lingkungan sekitarnya. Dan ketiga, kita itu harus bisa efisien dalam penggunaan lahan dan juga material yang kita gunakan dalam membuat bangunan. Nah, kalau misalnya nih kita udah tahu pengertiannya dan poin-poin pentingnya, kita juga harus tahu nih apa aja yang diperlukan dalam suatu bangunan yang green agar biasa disebut sebuah green building. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Akta. Diperlukan sirkulasi udara yang baik, jendela yang terbuka, material yang ramah lingkungan. Nah, dari ketiga hal tersebut didapat juga nih kita manfaat daripada si green buildingnya. Nah, manfaatnya itu akan dibicarakan oleh Putra. Oke, manfaatnya adaptif terhadap perubahan, efisien, dapat mengurangi biaya pembangunan, ramah dan ramah lingkungan. Nah, terakhir nih, kalau misalnya kita sudah tahu apa itu konsepnya, pengertiannya, dan poin-poin penting serta manfaat dari sebuah green building, ada nggak sih contoh bangunan yang menggunakan green building ini? Ada teman-teman. Dari yang disebutkan oleh video tadi, bahwasanya ada dua yang menggunakan green building ini, yaitu Menara BCA yang sangat terkenal, serta Pacific Place Mall yang ada di Jakarta. Sekian diskusi kami tentang green building hari ini. Terima kasih. Kita langsung materi kita ya mengenai green building tadi. Ini juga sebentar lagi kita akan istirahat ya, sekitar 5 menit lagi kita istirahat. Nah, dari materi green building dan green material tadi, Bapak bisa menyimpulkan ya, green building adalah bangunan ramah lingkungan. Yang namanya ramah lingkungan nanti akan berguna untuk keberlangsungan kehidupan kita ke depan. Dan ini akan sangat berguna kita untuk menyelamatkan bumi kita. Dengan adanya green building nanti, insya Allah umur bumi bertambah, gitu loh. Ya, bertambah usianya bertambah. Makanya, ayo jauhkan hal-hal yang menyakiti bumi tadi. Kita harus fokus ke hal-hal yang sifatnya alami tadi yang bisa memperpanjang usia bumi untuk keberlangsungan hidup semua, baik manusia dan juga yang lainnya. Dan green building berguna untuk lingkungan juga,
sekitarnya juga, seluruhnya pokoknya akan merasakan dampaknya. Ya, kalau hanya Indonesia saja memulai, mungkin nggak berarti untuk dunia. Tapi kalau diawali dengan Indonesia, kemudian mana negara-negara yang lainnya juga mengikuti, insya Allah keberlangsungan hidup bumi ini akan lebih panjang, ya, untuk kita. Ya, demikian hari ini Bapak sudahi materi pembelajaran kita mengenai green building dan juga green material tadi. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu di waktu dan kesempatan yang sama dengan materi yang berbeda. Ya, demikian, mudah-mudahan ini berguna untuk kalian semuanya. Amin. Silakan beristirahat, ya, tidak usah berisik karena ini sudah istirahat, ya. Sekali lagi kita terapkan green building kita, green kehidupan kita. Sampah yang kamu bawa tadi tolong dibuang ke tempatnya. Ya. Jangan disimpan di laci. Ya. Itu juga salah satu nih green kehidupan nyata kita. Oke ya, baik ya, itu saja. Baik, mudah-mudahan berguna. Silakan istirahat. Ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Assalamualaikum Pemuda. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pemuda? Alhamdulillah baik. Banyak walaupun siang Iya sih. ini ya. Beberapa minggu ini full panasnya. Iya. Baik. Bulan ini tidak ada hujan. Iya. Baik Pemuda, begini Pak, saya ini kan kebetulan calon pemuda. Saya ada tugas untuk apa namanya kegiatan modul kegiatan 2.3 yaitu tentang coaching supervisi. Jadi di sini tujuan saya untuk bertemu dengan pemuda adalah sebagai tugas saya aksi nyata saya pada modul 2.3. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Pak ya. Iya, Kita juga betul. sudah supervisi di kelas berapa ya, melihat pembelajaran Bapak bagaimana, dan juga setelah itu saya akan melakukan percakapan di kelas observasi. Terus dia kan? Insya Allah siap Ibu. Baik, Pemuda. Jadi gini Pak, hari ini kemarin kan minggu lalu ya Pak ya, kita sudah melakukan supervisi. Saya sudah melihat bagaimana Bapak mengajar. Saat ini kita akan refleksi dari juga. Jadi refleksi dari kegiatan seperti sekarang. Mengalir ya, kakak mengalir baik. Jadi ada beberapa catatan Pak yang saya catat dari catatan seperti sekarang. Saya baca dulu Ibu ya. Baik, alhamdulillah Bu, sepertinya sudah sesuai. Sesuai dengan di kelas. Terus ini Pak, maksudnya untuk percakapan kali ini apakah ada harapan? Harapan saya sih dalam pertemuan ini saya ingin berbagi cerita ini, ingin berbagi cerita apa yang telah saya dapatkan dan saya terapkan pada kegiatan ini, pada minggu lalu. Ini saya ingin cerita saja ya. Gitu. Bapak ini cerita ya, Iya. saya ya dengan hal yang terjadi pada saat supervisi. Tolong mohon ya kalau disampaikan kejadian apa yang Bapak lakukan, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat supervisi. Nah, sebenarnya gini Bu, saat kegiatan pembelajaran kemarin itu memang awalnya siswa itu memang kurang semangat, karena memang pada saat pembukaan materi itu memang saya awali dengan ceramah mengenai materi green dan green material tadi ya. Nah, tetapi ketika tiba sesi tanya jawab itu mulai semangat, anak itu mulai semangat karena ada beberapa siswa yang bertanya. Nah, alhamdulillah mereka tambah semangat. Nah, alhamdulillah lagi mereka itu tambah semangat saat saya tampilkan media visual berupa video penayangan yang memang saya ambil dari YouTube yang berhubungan dengan materi saya, yaitu video tadi dan juga game material. Nah, setelah mereka melihat video tersebut, kemudian saya coba ikut kelompok itu, ikut kelompok nantinya, diskusi kelompok nanti. Nah, kemudian setelah diskusi itu per kelompok itu mempresentasikan ke depan kelas Bu. Jadi setelah saya tampilkan video
dibagi kelompok, kemudian mereka menampilkan, mempresentasikan apa yang sudah dia lihat, dia lihat, ya dia presentasikan ke depan nanti. Nah, menurut saya media dan metode pembelajaran itu sangat berpengaruh dengan semua belajar siswa dan untuk membangkitkan keaktifan siswa. Gitu. Berarti apa yang kemarin Bapak lakukan, Bapak merasa sangat berpengaruh ya? Betul, sangat berpengaruh. Mahasiswa ya dengan menggunakan metode yang tadi kan Bapak bercerita dengan metode pembelajaran ini sangat berpengaruh dari kehidupan siswa Bapak. Kenapa Bapak mengatakan? Yang pertama karena siswa bisa berdiskusi, terus menuju sinergi, serta menganalisis materi yang ditayangkan dalam video tersebut. Nah, saya membuat media pembelajaran yang beragam di Bulan, tidak hanya terpaku pada ceramah modul ataupun PPT, tapi saya coba menggunakan media video. Nah, dari media pembelajaran tersebut itu menjadi dua arah untuk mengembangkan keaktifan siswa dalam mengeluarkan pendapat serta kerjasama atau kolaborasi yang baik dalam kelompok tersebut. Gitu. Saya juga melakukan dari Pak ya, ketika dapat pelajaran kelas. Kemudian apakah ada lagi Ya ini mulai lagi. Seperti yang saya sudah kemarin ke saya mengenai pembelajaran sosial dan emosional itu ya. Jadi dengan adanya presentasi, terus kemudian diskusi. Nah itu saya melihat sosial siswa, sosial dalam kelompoknya, dan juga emosional siswa pada saat temannya bertanya. Kemudian dia mencoba menangkap pertanyaan itu dan dia berusaha untuk menjawab. Nah muncul itu emosional siswa. Nah kemudian dari hasil mereka diskusi itu, ini Bu, nih ada hasilnya, gambar KPD-nya, laporan, dan kelompok. Iya, hasil dari diskusi mana Bu anak-anak. Kelompok 1 mempresentasikan apa yang kamu dapat dari gambar tersebut, coba dituliskan, dituliskan, dipresentasikan, dan yang kemudian kurang lebih seperti itu. Dan pokoknya antusias itu kemarin. Berarti sangat pengaruh ya Pak ya, mengalami perubahan atau menambah variasi media dan bentuk pembelajaran. Nah kalau Bapak itu pengaruh, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan pembelajaran seperti itu? Kalau melihat siswa antusias, semangat, otomatis perasaan saya akan menggila. Senang karena memang melihat antusiasme siswa dalam belajar materi tersebut. Nah, sehingga kalau bisa dikatakan berbanding lurus dengan prestasi siswa yang didapat karena telah memahami materi. Nah, ini harapan yang sesuai yang saya inginkan untuk menjadikan pembelajaran dari mata pelajaran konstruksi bangunan ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan, tetapi yang tidak membosankan. Jadi saya ingin anakku belajar dengan terus senang, riang, gembira, dan tidak membosankan. Sehingga secara perlahan siswa tersebut akan menguasai dan mencintai dunia. Begitu. Betul Pak ya, sesuai dengan kemarin pada saat masuk kondisi kan Bapak merasa kok anak-anak nggak antusias gitu banget dari materi misalnya. Saya sebagai guru politik, PBB juga senang mendengar perubahan baik siswa ini ya Pak ya. Yang penting kan anaknya cinta gitu dengan dosa, dengan dinamika, dan itu bisa belajar. Kemudian hal baik apa yang Bapak dapatkan dari hasil supervisi Pak? Alhamdulillah dengan kegiatan supervisi yang melalui supervisi itu saya bisa mengambil hikmahnya bahwasanya sebagai pendidik atau guru itu kita harus berinovatif ya kan, dalam mengembangkan kegiatan mengajar. Nah dengan metode mengajar bukan hanya pembelajaran satu arah gitu ya, tapi melibatkan siswa yang aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran yang nanti Jadi sudah bagus ya Pak ya, ada perkembangan yang mungkin selama ini Bapak merasa mengajar itu hanya ceramah saja, merubah metode dan media. Bapak sudah merasa ada perubahan dan ada keaktifan dari siswa ya Pak ya. Kemudian rencana apa nih Bapak lakukan setelah kegiatan supervisi?
Insya Allah setelah saya mengalami dan merasakan ada peningkatan dalam diri saya, terutama dalam mengembangkan cara mengatur saya akan selalu konsisten Bu dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin, karena memang efeknya luar biasa terhadap siswa. Dan saya berharap kemampuan dan minat belajar siswa itu semakin tinggi, dan saya juga akan berusaha menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Saya sudah mendengar ya bagaimana pencapaian Bapak, rasa dan dengan Bapak dan apa yang Bapak lakukan ya. Bapak itu sama sekali baik, saya juga sudah sangat baik. Nah kemudian dengan ini apakah Bapak sudah merasa puas atau ada yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Kalau sistem pembelajaran itu kan memang harus meningkat gitu. Iya. Dalam dari saya masih ada yang memang harus selalu saya tingkatkan. Walaupun saya sudah merasa senang dengan pencapaian kemarin, tetapi itu bukan berarti membuat saya puas pada saat itu. Tapi untuk kedepannya nanti, berarti saya tetap masih menginginkan siswa itu aktif dalam pembelajaran, tidak hanya sebagian saja. Karena saya berharap nanti itu menjadi sosok yang saya berharap siswa saya nanti itu menjadi sosok yang percaya diri saat dia mempresentasikan, saat dia berbicara public speaking-nya dia di depan itu, mereka bisa percaya diri, bisa semangat. Dan saya kira menumbuhkan hal seperti anak bersama ya saat mereka berdiskusi di depan kelas gitu. Berarti Bapak bisa menunjukkan kemarin itu kegiatan dari pembelajaran itu tidak semua siswa aktif. Betul. Hanya beberapa persen yang aktif ya, tapi keinginan Bapak itu semua bisa aktif. Ayah, ini saya 100% Bu. Nah menurut Bapak kenapa sih siswa adalah siswa yang tidak aktif? Penyebabnya apa? Kalau saya lihat sih Bu, kalau masalah kepandaian kebanyakan sih hampir merata ya bisa. Cuma kalau saya lihat kemarin berapa persen yang tampil itu yang bisa dikatakan antara 70 sampai 80% siswa yang mau tampil. Nah, yang 20% itu saya yakin dia punya kompetensi, ya dia pandai. Cuma ya mungkin dia kurang self confidence, dia kurang percaya diri saja. Nah, atau kayak itu membangkitkan semangat dia. Ini pasti saya harus ngoprek dia bahasa apa dulu. Yang penting dia itu semangat nanti, bisa percaya diri, bisa tumbuh belajarnya. Nah pada saat itu tuh muncul pada saat diskusi itu memang ya 80% ini bisa meledak ya. Tetapi yang sebagian kecil tadi itu muncul setelah pelajaran selesai. Jadi saat saya itu pelajarannya habis, nah yang 20 sampai 25% itu mengambil saya, bertanya secara personal, gitu. Saya bilang, lo kenapa kamu nggak tanya pada saat diskusi? Dia bilang, aduh Pak saya malu, aduh Pak saya kurang percaya diri. Nah ini PR saya, ini PR besar saya, ingin membangkitkan semangat anak tersebut bisa tampil. Iya sih, saya juga kemarin lihat ya setelah pembelajaran selesai itu ada beberapa siswa yang di depan ya Pak ya, ternyata mereka ingin tanya lanjutan ya, mengembangkan di kelas malu ya Pak ya, atau kurang percaya diri. Iya, ini tugas Bapak ya. Ya, besar saya. Menjaga percaya diri siswa. Nah untuk mencapai hal itu apa yang Bapak lakukan? Nah saya punya trik Bu. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya, dalam mungkin sesi materi yang berbeda, nanti tetap saya akan lakukan diskusi kelompok tadi. Hanya saya punya trik gitu. Kalau yang sudah bertanya kemudian ada yang menjawab, itu saya beri tanda. Yang mudah. Nah pada saat nanti muncul sesi tanya jawab kembali, yang sudah saya kasih tanda itu saya akan dulu. Dia yang tadi belum muncul, dia belajar untuk tampil percaya dirinya. Nah setelah dia tampil pun juga saya selalu memberikan semangat buat mereka ya Bu ya. Nggak perlu mahal Bu, jangan tepuk tangan saja. Dia tepuk tangan, memberikan acung jempol atau membaca, pintar sekali kamu. Nah itu kan menyemangati mereka. Itu sih ya, trik saja itu nanti. Jadi mereka tuh terus semangat percaya diri. Bisa bagus ya, ada yang akan melakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak sehingga nanti bisa ya membantu Bu. Tapi kan Bu, dengan saya memberikan tadi seperti itu, secara langsung itu ya mungkin siswa pasti akan merasa saya dapat poin, saya dapat tanda dari Bapak Ibu guru. Nah itu bisa menyemangati mereka sih.
berarti kan dari penjelasan Bapak itu untuk menyemangati anak, berarti Bapak sudah menggunakan kesempatan kelas, yaitu aktif dalam kelas ya Pak ya? Iya, aktif Itu ya kelas. Pak ya, harus aktif dalam kelas itu Pak. Saya sangat apresiasi sekali ya Pak ya dengan rencana Bapak ini, dan saya sangat mendukung. Kita sama-sama berusaha Iya, ini kan anak kita jurusan DPD ini menjadi lebih baik lagi dalam lagi ke depannya. Nah, ini kapan nih Bapak akan mulai ya rencana ini? Insya Allah Ibu, selama saya masih di umur panjang, sehat, mudah-mudahan sampai pensiun usia 60, ini saya akan terapkan. Berapa lagi Pak? Ya, cuma insya Allah Ibu. Ya makanya akan saya terapkan betul tersebut. Yang penting memberi lewat ke anak itu menyemangati mereka gitu loh Bu. Luar sekali, luar biasa sekali ya Pak ya. Yang pasti harapan saya tentunya adalah pembelajaran ini berjalan dengan baik. Dan juga siswa dapat memberi KSP, yang mana KSP adalah kompetensi sosial dan emosional, seperti apa dan dapat menerapkan kepada remaja. Sisa itu mau dilakukan pada awal pembelajaran dan selama proses pembelajaran, agar anak-anak dapat menghargai dengan juga jika tercipta saling menghargai satu dengan lainnya atau maka saya yakin akan tercipta satu kondisi belajar yang memang sangat kondusif. Berarti rencana Pak Muda itu ini siswa itu benar-benar menerapkan KSE ya, kompetensi sosial dan emosional pada diri siswa tersebut tanpa kita harus menyadarinya, harus sadari dulu kan gurunya gitu. Iya betul. Pak Muda siswa sudah bisa menerapkan KSE karena kan memang penerapan KSE ini sangat penting dalam pelajaran. Iya betul. Sangat penting. Luar biasa sekali ya Pak Muda. Terus Bapak siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mengenalkan siswa ini dengan KSE? Jadi iya sih Bu, emang tidak lepas ya dari rekan sejawat, terutama dengan Bu Latifah ya, dengan Bu Latifah, karena di sini memang perlu adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga siswa di kelas dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Jadi memang rekan sejawat memang dia teman seprofesi atau begitu rasanya. Memang perlu adanya kolaborasi dengan sejawat. Berarti selain kolaborasi dengan sejawat, ada yang sisa sesuatu mengarahkan komitmen dari rencana Pak Muda. Iya. Baik Pak Muda, setelah mendengar Pak Muda saya sangat senang dan masukan serta pembelajaran untuk saya juga nih Pak, dengan masukan nanti jadi masukan buat saya untuk pembelajaran saya juga Pak. Kemudian saya juga ingin terus mengimplementasikan ataupun mengembangkan KSE saya ini yang saya dapat dari Bapak kepada anak-anak saya. Baik pemuda, sepertinya sudah berada di sisi kita hari ini. Sebelum saya menutup ini, saya mau tanya, apakah atau bagaimana perasaan pemuda kita diskusi dulu? Kalau bicara perasaan ya, saya senang dan lega, pasti senang dan lega karena dapat berdiskusi kembali dengan ibu. Ya, jadi apa yang saya khawatirkan itu bisa saya terangkan sehingga saya mendapatkan pencerahan untuk langkah ke depannya dalam nanti dunia pendidikan. Kan perasaan senang tadi saya itu akan terus selama. Dari pemuda alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan cerita Bapak ini, Bapak kasih cerita kepada saya tentang kegiatan ini, tentang suka dukanya Pak ya, tentang keaktifan perubahan anak ya, dari aktif dari tidak aktif menjadi aktif ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik
Amin, amin, amin. Berkembang diskusi ke depannya dan dapat mengangkat siswa menjadi siswa yang mandiri, kreatif dan aktif ya Pak ya. Yang akhirnya yang bisa sukses lulus dan bisa tetap ya. Ya baik, Ibu, terima kasih buat kita ya dengan seperti ini. Saya jadi mengetahui hal yang positif yang sudah saya lakukan dan akan saya selalu tingkatkan hal yang positif tersebut demi kemajuan anak bangsa ke depan sehingga bisa secara global mereka bisa berkompetisi di dunia luas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya semacam untuk memperbaiki diri sendiri ke depan. Jadi tidak hanya puas pada saat ini, tapi puaslah nanti pada saat akan. Ya, mungkin itu keluar kita ya. Dengan kegiatan ini, dengan cerita apa, dengan saya aplikasi seperti beberapa itu menurut saya bisa melihat hikmahnya, ya hikmahnya apa yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih sebelumnya. Iya, baik Bu. Kepada saya, ya saya yakin ini kerjaan ini mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa mengantarkan murid-murid kita menjadi orang yang sukses. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.